Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ramadhan Nursetia dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskresi dan contoh kasus diskresi oleh pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu diskresi. Diskresi dalam bahasa Inggris dikenal sebagai discretion atau discretion power, sedangkan di Indonesia sendiri lebih dikenal sebagai kebebasan bertindak atau keputusan yang diambil berdasarkan penilaian sendiri. Jadi, dapat disimpulkan diskresi merupakan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan, serta lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Selanjutnya, ruang lingkup diskresi menurut pasal 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ruang lingkup diskresi menurut pasal tersebut mencakup 4 hal. Yang pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan. Yang kedua, peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas. Dan yang terakhir atau yang keempat, adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Selanjutnya, tujuan diskresi menurut Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ada 4. Yang pertama, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, untuk mengatasi kekosongan hukum. Yang ketiga, untuk memberikan kepastian hukum. Dan yang keempat, untuk mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat pemerintah dalam menggunakan diskresi adalah yang pertama, sesuai dengan tujuan diskresi, yaitu melancarkan penyelenggaraan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Syarat yang kedua adalah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jika tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka akan menimbulkan konflik kepentingan, entah itu antara sesama penegak hukum ataupun antara penegak hukum dengan masyarakat. Syarat yang ketiga yaitu berdasarkan alasan-alasan yang objektif, yaitu alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta atau kondisi faktuasi, tidak memihak dan rasional. Syarat yang keempat, tidak menimbulkan konflik kepentingan, karena diskresi harus sesuai dengan tujuan diskresi itu sendiri. Syarat yang kelima atau yang terakhir yaitu dilakukan dengan iktikat baik. Jadi, keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan itu harus berdasarkan motif kejujuran dan tentunya dengan iktikat yang baik. Selanjutnya, diskresi dalam konteks hukum bersumber jurnal terakreditasi Sinta II dengan judul Diskresi dan Negara Hukum Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat yang ditulis oleh Murdan. Menurut jurnal tersebut, diskresi dalam konteks hukum, jika dilihat dari sudut pandang para sarjana hukum, diskresi merupakan suatu cara alternatif yang diberikan negara kepada pemerintah atau pejabat pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan yang mendesak demi keselamatan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut perspektif rasionalitas kalangan positivisme hukum, tindakan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam konteks negara hukum tentu menjadi kurang tepat apabila bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara. Setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pejabat pemerintah tidak boleh mengeluarkan diskresi yang bertentangan dengan hukum ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, diskresi dalam kerangka hukum Indonesia diteraturkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti yang pertama, Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 18 Ayat 1,
Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, dan yang terakhir atau yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2019 tentang pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. Selanjutnya, diskresi berdasarkan penegakan hukum yang berkeadilan sosial. Menurut Muschan dalam jurnal tersebut, setiap lembaga negara atau pejabat negara yang akan mengeluarkan produk hukum tentunya harus memiliki landasan, pondasi, atau dasar yuridis, baik produk hukum yang akan dikeluarkan itu berupa peraturan perundang-undangan ataupun keputusan tata usaha negara. Muschan juga memaparkan bahwa prinsip yang dianut oleh konsep negara hukum atau Rechtsstaat yang memposisikan atau mengutamakan kedaulatan hukum paling penting dari berbagai kedaulatan lainnya. Kedaulatan hukum itu sendiri diberikan sepenuhnya oleh kedaulatan rakyat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah diperbolehkan untuk mengambil kebijakan atau mengeluarkan produk hukum yang tidak berdasarkan landasan hukum. Tindakan pemerintah inilah yang dikenal sebagai kajian hukum berdasarkan atas diskresi atau kebebasan bertindak pejabat penyelenggara negara untuk mensejahterakan atau memberikan keadilan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya ada perlindungan hukum dalam pelaksanaan diskresi. Perlindungan hukum bagi rakyat dalam pelaksanaan diskresi ini sangat diperlukan untuk melindungi rakyat dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Rakyat perlu perlindungan hukum karena mereka memiliki hak-hak yang berlaku di negara ini seperti hak asasi manusia, hak kepemilikan, hak kepenggunaan, dan hak-hak lainnya. Perlindungan hukum juga melindungi rakyat dari ancaman pidana dan juga memastikan hukum untuk mereka dalam berbagai situasi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus diskresi yang terjadi di Indonesia. Kasus ini saya ambil dari jurnal terakreditasi Sinta dengan judul Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Penggunaan Diskresi Pemerintahan pada Masa Pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara di dunia. Adapun dampak dari COVID-19 ini adalah banyaknya kegiatan masyarakat yang lumpuh, baik perekonomian dan kehidupan sosial. Bahkan yang lebih fatalnya lagi adalah kesehatan yang membawa pada kematian. Dan penanganan kondisi COVID-19 ini tentunya memerlukan keputusan yang cepat dan tepat dari pemerintah dalam menangani dan mencegah penyebaran COVID-19. Penggunaan diskresi oleh pemerintah dalam menangani COVID-19 harus dengan prinsip hukum negara yang memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, baik preventif maupun representatif. Namun pada praktiknya, perlindungan hukum bagi rakyat dalam COVID-19 sangatlah terbatas. Karena rakyat hanya bisa mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sehingga hak rakyat untuk mengadili terkait keputusan tersebut menjadi terbatas. Maka dari itu, untuk kedepannya, peraturan pemerintah harus diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencegah penyalahgunaan diskresi pemerintahan dan juga memastikan perlindungan hukum bagi rakyat yang lebih baik dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.